Pada era hangat sekarang, kita mengenal unta sebagai individu yang sudah terspesialisasi sebagai hewan penghuni padang pasir yang panas dan gersang. Saat ini, ada dua spesies unta di dunia. Ada unta Arab yang tinggal di Afrika Utara dan Asia Tengah, kemudian ada unta Batria yang tinggal di Asia Tengah. Mereka tinggal di sabana atau gurun pasir yang panas di siang hari dan dingin di malam hari. Punuk yang menjadi ciri khas utama unta menyimpan banyak cadangan makanan untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim seperti padang pasir. Kondisi ekstrim dan panas seakan-akan tidak terpisahkan dari unta. Namun, beberapa tahun yang lalu peneliti menemukan fakta yang menarik bahwa dulu ternyata unta juga tersebar di kawasan Arktik. Kawasan yang terkenal dengan iklim dingin dan ekstrim pernah menjadi tempat tinggal para unta. Kesimpulan ini dicapai para peneliti setelah menganalisis 30 fragmen tulang unta yang mereka temukan di Kutub Utara Kanada. Pada episode kali ini, mari kita membahas nenek moyang unta yang hidup di dataran tinggi Arktik dan seperti apa bentuk dan lingkungan yang mereka tinggali, semua terangkum di Jelajah Alam. Apa yang kalian lihat ini bukanlah serpihan kayu, melainkan potongan fosil yang membuktikan kalau dulu unta-unta raksasa pernah berjalan di atas dinginnya Kutub Utara. Sejumlah 30 fragmen fosil berhasil dikumpulkan oleh Natalia Rybczynski dan rekan timnya di Pulau Ellesmere, Kutub Utara Kanada. Spesimen pertama berhasil diamankan pada tahun 2006. Kemudian, selama kunjungan berikutnya pada tahun 2008 dan 10, ia dan rekan-rekannya mengumpulkan 30 fragmen tulang yang saling menyatu menyerupai tibia dari ungulata besar. Pada awalnya, para peneliti kesulitan mengidentifikasi hewan yang menjadi pemilik serpihan fosil-fosil ini sebab kondisi tulangnya sudah sangat rapuh. Namun, melihat dari ukuran tulang tersebut, para arkeolog membuat daftar kemungkinan beberapa hewan, yaitu rusa, sapi, dan unta. Untuk mendapatkan keputusan final, para peneliti melakukan tes sidik kolagen. Sidik kolagen adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan usia fosil dengan mengukur jumlah protein tulang yang disebut kolagen tipe 1. Kolagen tipe 1 adalah protein yang paling banyak ditemukan dalam tulang dan jaringan ikat. Protein ini sangat tahan lama dan dapat bertahan selama dalam kondisi fosil yang baik. Setiap jenis mamalia memiliki jumlah protein kolagen tipe 1 yang berbeda. Perbedaan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis fosil hewan yang ditemukan. Dalam sidik kolagen, para peneliti mengambil sampel kecil dari fosil tulang dan mengukur jumlah kolagen tipe 1 yang terkandung di dalamnya. Jumlah kolagen tipe 1 yang diukur kemudian dibandingkan dengan database kolagen tipe 1 dari berbagai jenis mamalia yang diketahui. Jika jumlah kolagen tipe 1 dalam fosil cocok dengan unta, maka dapat disimpulkan bahwa fosil tersebut adalah fosil unta. Selain identifikasi, sidik kolagen juga dapat digunakan untuk menentukan usia fosil. Hal ini karena jumlah kolagen tipe 1 dalam tulang cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Dengan mengukur jumlah kolagen tipe 1 yang tersisa dalam fosil, para peneliti dapat memperkirakan berapa lama fosil tersebut telah terkubur di dalam tanah. 3,5 juta tahun yang lalu, ketika Alaska dan Rusia masih terhubung, disitulah tempat tinggal unta purba. Bukti keberadaan leluhur unta ditemukan di wilayah yang sekarang merupakan bagian dataran tinggi Kanada. Saat ini, daerah tersebut sangatlah dingin, hingga hanya beberapa hewan yang dapat tinggal di tempat tersebut, seperti beruang kutub, serigala abu-abu, dan karibu. Namun, pada era Pliocene Tengah sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, pada saat itu wilayah Arktik memiliki iklim yang lebih hangat dan lembab dibandingkan dengan sekarang, sehingga memungkinkan unta untuk hidup di sana. Bukti ini berdasarkan dari lokasi dan usia fragmen tulang yang menunjukkan bahwa unta hidup pada saat planet ini bersuhu 3 derajat Celcius, lebih hangat daripada saat ini, ketika sebagian wilayah kutub utara ditutupi hutan konifer yang dipenuhi cemara dan pinus. Wilayah Pulau Ellesmere sendiri bersuhu 20 derajat Celcius, lebih hangat daripada saat ini.
Dari ke-30 fragmen fosil yang ditemukan, para peneliti dapat merekonstruksi atau membuat gambaran fisik tentang unta yang mereka temukan di titik tertinggi Kanada. Melihat dari ukuran tulang kaki yang ditemukan, ahli arkeologi menyimpulkan kalau leluhur unta ini punya ukuran 30% lebih besar daripada unta di masa kini. Dan ternyata fitur adaptasi dari unta Kanada ini tidak jauh berbeda dengan adaptasi unta masa kini. Mereka mempunyai kaki yang lebar dan rata, bermanfaat untuk berjalan di atas gurun pasir sekaligus salju. Punuknya yang menyimpan lemak juga sangat membantu untuk bertahan hidup saat musim dingin yang panjang. Tak lupa juga, unta memiliki mata yang besar. Ini bisa membantunya untuk melihat meski cahaya tidak memadai. Kemudian, karena hidup di daerah yang dingin, kemungkinan juga mereka mengembangkan bulu yang lebat agar dapat melindungi tubuh dari cuaca dingin yang mencengkam. Sayangnya, fosil unta yang ditemukan di Pulau Ellesmere, Kanada belum memiliki nama ilmiah resmi. Hal ini dikarenakan para ilmuwan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menentukan secara pasti spesies unta purba ini. Namun, beberapa informasi penting yang sudah diketahui tentang unta purba ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana unta ini mungkin diberi nama. Salah satunya adalah fosil ini menunjukkan kemiripan dengan unta berpunuk satu atau dromedaris yang hidup saat ini. Meskipun ukurannya lebih besar, hal ini dapat menjadi dasar dalam penamaan unta purba ini dengan menggunakan nama genus Camelus. Dengan menggunakan nama genus Camelus dan menambahkan nama spesies yang menunjukkan ciri khasnya. Selain itu, fosil ini juga memiliki kesamaan dengan unta raksasa Yukon yang pernah tinggal di wilayah Yukon, Kanada, sekitar 2000 km dari lokasi penemuan fosil. Meskipun belum ada klasifikasi yang pasti, fosil unta yang ditemukan di Kanada memberikan informasi penting tentang evolusi unta. Unta purba ini hidup di lingkungan yang berbeda dengan unta modern dan memiliki beberapa perbedaan fisik, sehingga terdapat sedikit perbedaan dalam bentuk adaptasi yang diambil. Ini menunjukkan keragaman evolusi unta di masa lalu sebelum berevolusi menjadi unta seperti sekarang. Baiklah, cukup sekian saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.